Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pokok bahasan bunyi dan pendengaran manusia. Mari disimak ya teman-teman. Cara menghasilkan bunyi pada benda. Masih ingat cara menghasilkan bunyi pada benda? Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, contohnya. Nah, yang pertama ini ketika kita sedang berbicara. Maka coba dipegang di bagian lehernya. Maka akan terasa pita suara bergetar. Nah, ini menghasilkan bunyi. Contoh berikutnya, senar biola yang digesek. Nah, senar biola yang digesek ini bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Contoh berikutnya ada gendang yang dipukul. Ketika gendang dipukul, kulit gendang bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Selanjutnya, menentukan letak sumber bunyi. Nah, coba perhatikan. Ini ada Edo dan Lani. Nah, Edo menutup matanya. Kemudian Lani berdiri di belakangnya membawa alat musik angklung. Lani menggoyang-goyangkan angklungnya sehingga menimbulkan bunyi. Nah, Edo menebak dari mana suara atau bunyi tersebut. Nah, sumber bunyinya ada di mana? Dengan mata tertutup, Edo mengandalkan telinga untuk menentukan letak sumber bunyi. Edo dapat menentukan letak sumber bunyi dengan benar. Nah, ini adalah bukti bahwa pendengaran kita mampu menentukan letak sumber bunyi. Setiap hari kita mendengar berbagai macam bunyi. Kita dapat mendengar karena memiliki indera pendengar. Indera pendengar dapat mengetahui sumber bunyi dan letaknya. Maka sangat bersyukur ya jika kita masih bisa mendengar. Nah, selanjutnya pendengaran manusia. Telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi dari telinga yaitu sebagai alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Nah, berikut gambar telinga. Telinga dibagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Selanjutnya, bagian-bagian telinga. Bagian telinga luar terdiri dari, nah ini adalah daun telinga. Fungsi daun telinga yaitu menangkap getaran bunyi dan melindungi telinga dari kotoran. Selanjutnya, bagian telinga luar ada lubang telinga. Nah, lubang telinga ini berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi. Selanjutnya, ada saluran pendengaran. Saluran pendengaran ini berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah atau ke gendang telinga. Selanjutnya, mari kita pelajari telinga bagian tengah.
Nah, telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga. Nah, yang warna biru ini namanya gendang telinga. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya ada liang telinga. Liang telinga ini berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk. Selanjutnya ada saluran eustasius. Saluran eustasius berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Selanjutnya ada tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang-tulang pendengaran ini berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea atau rumah siput. Tulang-tulang pendengaran terdiri dari 3 tulang. Ada apa saja? Ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian, telinga bagian dalam. Nah, ada apa saja di telinga bagian dalam? Di telinga bagian dalam terdiri dari saluran setengah lingkaran. Nah, ini ada 3 saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Selanjutnya, ada koklea atau disebut rumah siput. Nah, bentuknya seperti siput ya, seperti rumah siput. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nah, koklea atau rumah siput ini berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke syaraf pendengaran. Nah, selanjutnya syaraf pendengaran ini akan menyampaikan informasi ke otak. Nah, sehingga kita bisa mengartikan bunyi-bunyi yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, proses mendengar bunyi. Nah, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari sumber bunyi masuk gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Kemudian gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga ini merambat di liang telinga. Selanjutnya, bunyi ini menggetarkan telinga bagian dalam yaitu gendang telinga. Dan selanjutnya, getaran dari liang telinga dan gendang telinga ini menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke syaraf pendengaran. Terakhir, syaraf pendengaran akan mengirimkan rangsang bunyi ini ke otak. Otak menerjemahkan atau mengartikan bunyi yang didengar. Nah, ini adalah serangkaian proses mendengar bunyi. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Atau pada frekuensi ini biasanya disebut frekuensi audiosonik. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Selanjutnya, gangguan indera pendengar. Nah, jadi telinga kita ini bisa mengalami gangguan. Apa saja gangguan pada indera pendengar? Yang pertama, ada otitis media atau congek. Nah, ini
terjadi peradangan pada telinga tengah, sehingga biasanya menimbulkan gejala demam dan rasa sakit pada telinga. Kemudian, gangguan yang kedua yaitu ada yang disebut otosklerosis. Otosklerosis ini tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan. Nah, biasanya ini kelainan dari lahir. Nah, bagaimana solusinya? Biasanya orang yang menderita otosklerosis ini menggunakan alat bantu dengar. Yang ketiga yaitu ada tuli. Nah, tuli menurunnya fungsi pendengaran yang disebabkan oleh beberapa hal. Nah, bisa karena kerusakan syaraf, infeksi, kelainan sejak lahir, atau tersumbatnya saluran dengar. Semua gangguan indera pendengar ini mengakibatkan menurunnya fungsi pendengaran. Nah, selanjutnya kita perlu memelihara kesehatan telinga. Dengan cara yang pertama, bisa dengan cara menjaga kebersihan telinga. Membersihkan daun telinga dan lubang telinga. Yang kedua, menghindari bunyi yang terlalu keras. Ketika kita mendengar bunyi yang terlalu keras, kita bisa menutup telinga kita. Bunyi yang keras dapat memecahkan gendang telinga kita. Dan caranya kita juga bisa mengurangi penggunaan headset ya. Karena menggunakan headset yang terlalu sering juga bisa menyebabkan gangguan pada telinga kita. Yang ketiga yaitu memeriksa telinga ke dokter. Nah, kita perlu memeriksa telinga ke dokter minimal 6 bulan sekali. Dokter akan membersihkan kotoran yang sudah mengering. Nah, alhamdulillah sampai di sini ya pembelajaran untuk tematik muatan pelajaran IPA hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.